Halo semua, balik lagi nih. Oke, hari ini kita mau ngobrolin soal salah satu mobil yang ikonik banget di jalanan Indonesia. Pasti sering lihat kan, mobil yang bentuknya khas, wibawanya itu loh, nggak hilang-hilang. Yap, kita bakal kupas tuntas Mercedes-Benz W214 alias Mercy Boxer. Tapi pertanyaannya sekarang gini nih, di zaman sekarang, ini mobil masih jadi legenda yang oke buat dimilikin atau malah jadi beban? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari julukannya dulu ya. Kenapa sih disebut boxer? Ya, jawabannya ada di depan mata kita. Lihat aja desainnya. Di era 80-an, 90-an gitu, bentuknya yang serba kotak, tegas, kaku, itu bikin dia kelihatan beda dan kokoh banget. Jadi nama boxer itu kayaknya pas banget gitu sama karakternya yang tangguh. Tapi, yang kerennya nih, di balik tampangnya yang boxy ini, desainnya tuh sebenarnya udah aerodinamis banget loh untuk ukuran zaman itu. Nah, ini dia nih, reputasi yang bikin mobil ini jadi legenda. Sering banget kan kita dengar orang bilang ini mobil yang gak bisa rusak. Dan itu bukan omong kosong loh, kalimat sakti ini ada alasannya. Reputasi ini dibangun di atas kualitas rekayasa yang benar-benar gila, yang bakal kita bahas lebih dalam lagi. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Oke, sekarang ayo kita bedah satu-satu pesonanya. Apa aja sih yang bikin Mercy Boxer ini dicintai banget bahkan puluhan tahun setelah dia stop produksi? Yuk kita lihat. Kalau kita rangkum, ada 5 poin utama yang bikin dia jadi legenda. Pertama, kualitas buatannya yang over-engineered. Kedua, kenyamanan yang luar biasa. Terus ada desainnya yang abadi, suku cadangnya yang ternyata melimpah, dan terakhir keamanannya yang udah canggih banget buat zamannya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, ini nih inti dari segalanya, konsep over-engineered. Jadi, mobil ini tuh lahir pas Mercedes-Benz lagi nggak mau kompromi soal kualitas. Bener-bener nggak pelit bahan, panel bodinya tebel, chassisnya super-duper kokoh, dan coba deh dengerin suara pintunya pas ditutup. Blam, mantep banget. Rasanya tuh bener-bener kayak lagi duduk di dalam berangkas berjalan. Aman banget. Lanjut ke soal kenyamanan. Nah, ini emang DNA-nya mobil Eropa klasik banget. Suspensinya W124 tuh rasanya kayak mengapung di atas jalanan, stabil banget. Mau jalan jelek sekalipun, di dalam tetap anteng. Plus, kabinnya itu loh senyap banget. Suara dari luar tuh kayak nggak masuk, jadi setiap nyetir rasanya tenang dan mewah. Serius deh, ini bahkan kalau kita bandingin sama mobil-mobil baru sekarang, masih kerasa mewahnya. Dan pastinya kita harus ngomongin desainnya. Ini tuh mahakarya dari desainer legendaris Bruno Sacco. Garis-garis desainnya tuh simple, elegan, pas banget proporsinya. Dan yang paling gila, coba deh parkir mobil ini di sebelah mobil keluaran terbaru. Dia sama sekali nggak kelihatan jadul. Malah sebaliknya, auranya itu loh klasik, berkelas, dan mahal. Oke, tadi kita udah bahas yang bagus-bagusnya ya. Pesonanya emang luar biasa. Tapi, ingat, setiap legenda itu pasti punya sisi lain. Sekarang kita harus siap-siap nih. Kita hadapi realita punya mobil tua, ya bahkan mobil setangguh Mercy Boxer sekalipun. Nah, ini dia nih, dua sisi mata uang dari W124. Di satu sisi, kita dapat kenyamanan yang nggak ada tandingannya. Tapi, di sisi lain, kenyamanan itu ada harganya. Dan kita bayarnya di pom bensin. Yep, bensinnya, jujur aja ya, boros. Jadi, ini poin penting banget. Jangan pernah beli mobil ini kalau kalian nyari yang irit bensin. Apalagi kalau ngincer yang varian 6 silinder, kayak 300e yang legendaris itu. Wih, tenaganya emang enak banget. Tapi begitu kena macet di kota, ya siap-siap aja jadi sahabatnya petugas SPBU. Sekarang kita masuk ke salah satu penyakit yang paling ditakutin dari mobil ini. Nah, perhatiin baik-baik nih tahunnya. Kalau kalian lagi ngincer yang tahun produksi 1993 sampai 1995, hati-hati, ini zona merah. Masalah utamanya itu ada di kabel-kabel mesin. Bungkus kabelnya itu bisa getas karena umur dan panas. Terus rontok. Akibatnya, wah bisa korslet di mana-mana dan ini bener-bener jadi mimpi buruk buat montir manapun.
Penyakit potensial lain? Nah, ini ngumpet di balik dashboard. Banyak banget fitur di mobil ini, kayak central lock, ngatur arah AC, itu semua pakai sistem vakum. Jadi pakai selang-selang angin gitu. Konsepnya sih pinter ya, tapi setelah puluhan tahun, ada satu aja kebocoran super kecil di selangnya, itu bisa bikin semuanya kacau balau. Dan nyari bocornya di mana? Itu kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Susahnya minta ampun. Gini, harga mobilnya mungkin sekarang udah lumayan terjangkau ya. Tapi, jangan lupa sama biaya jajannya. Kalau kalian mau bikin Mercy Boxer ini seger lagi kayak baru keluar dealer, siap-siap aja. Biayanya itu bisa gampang banget nyentuh puluhan juta rupiah. Apalagi kalau mau pakai part-part orisinil. Nah, ini satu hal teknis yang sering banget kelupaan. Pajak tahunan mobil tua KW124 ini emang murah. Tapi, ingat, kalau mobil ini jadi mobil kedua atau ketiga kalian, pajaknya jadi progresif. Dan angkanya bisa jadi lumayan gede loh. Jadi pastiin kalian hitung ini juga di budget totalnya ya. Oke, kita udah lihat sisi legenda dan sisi realitanya. Sisi baik dan sisi pusingnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Mercy Boxer W124 ini mobil yang pas buat kalian? Ini dia rapor akhirnya, biar gampang lihatnya. Di sisi positifnya, kita punya mobil yang super badak, desainnya timeless dan berkelas, nyamannya juara, dan partnya banyak. Tapi di sisi negatifnya, siap-siap sama bensin yang boros, ada resiko masalah kabel di tahun tertentu, sistem vakumnya yang ribet, dan ya itu tadi, biaya ngerapihinnya yang bisa mahal. Jadi kesimpulannya gimana? Gini, Mercy Boxer itu mobil hobi yang fantastis. Tapi dia bukan cuma pajangan. Dia punya gengsi klasik tapi masih enak dan fungsional banget buat dipakai harian. Nah, kombinasi unik kayak gini nih yang susah dicari di mobil lain. Ujung-ujungnya, semua balik ke satu pertanyaan paling penting. Pertanyaannya bukan apakah mobil ini bagus, karena kita semua tahu mobil ini legendaris. Pertanyaannya adalah, apakah kalian sebagai calon pemilik punya dana darurat dan kesabaran buat ngurusin perbaikan-perbaikan yang pasti bakal ada? Kalau jawaban kalian iya, wah selamat. Kalian siap buat punya salah satu mobil paling ikonik yang pernah ada. Makasih banyak udah nyimak.